Dengan dosen pengampu untuk materi mata kuliah surveillance epidemiologi adalah Ibu Dr. Fauzia Elytra MSc. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi, yang mana surveillance is the ongoing systematic collection, analysis, and interpretation of outcome-specific data for use in the planning, implementation, and evaluation of public health practice. Jadi surveillance di sini adalah suatu proses pengumpulan data yang kita lakukan secara sistematis. Kemudian kita lakukan analisis dan interpretasi dari data yang kita dapatkan tersebut. Sehingga dengan data yang kita dapatkan bisa kita gunakan untuk membuat suatu perencanaan, kemudian kita praktekkan atau implementasikan, dan kemudian kita lakukan evaluasi terkait dengan kesehatan ataupun masalah kesehatan yang telah kita lakukan. Kita masuk pada definisi epidemiologi. Di sini ada 3 poin penting dalam definisi epidemiologi, yaitu adanya distribusi, prevensi, dan determinan. Prevensi merupakan kuantifikasi ataupun proses dari patologis atas kejadian untuk mengukur besarnya suatu kejadian ataupun masalah serta melakukan suatu perbandingan. Jadi dengan adanya frekuensi ini kita bisa mengukur besarnya suatu kejadian ataupun masalah kesehatan tersebut dan kita lakukan perbandingan terhadap masalah kesehatan itu. Sedangkan distribusi merupakan kejadian yang berkaitan dengan suatu penyakit ataupun masalah kesehatan, yang mana epidemiologi di sini bisa menggambarkan kejadian tersebut menurut karakter ataupun variabel. Variabelnya di sini ada variabel orang, tempat dan waktu, siapa, kapan, dan di mana penyakit tersebut terjadi. Dengan kata lain, distribusi penyakit tersebut diperlukan untuk menjelaskan pola penyakit serta merumuskan hipotesis tentang kemungkinan faktor penyebabnya dan bagaimana pencegahannya. Sedangkan determinan adalah faktor yang mempengaruhi ataupun yang berhubungan dengan kejadian ataupun masalah kesehatan. Jadi bisa dikatakan determinan ini adalah faktor penyebabnya ataupun faktor risikonya. Kita masuk pada surveillance epidemiologi. Surveillance epidemiologi adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dilakukan secara terus-menerus terhadap penyakit ataupun masalah kesehatan serta kondisi yang memperbesar risiko dari masalah kesehatan ataupun penyakit tersebut. Bisa kita gunakan melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, dan penyebaran informasi kepada penyelenggara program kesehatan agar dapat digunakan untuk melakukan suatu tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien. Jadi surveillance epidemiologi setelah kita lakukan pengumpulan data, analisis data, dan penyebaran informasi, yang mana penyebaran informasi tersebut bisa kita gunakan untuk mengambil suatu tindakan ataupun membuat suatu perencanaan terkait dengan masalah kesehatan yang kita hadapi saat sekarang ini. Kita bisa melakukan penanganannya, bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi masalah kesehatan ataupun masalah penyakit yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Contohnya saja yang terjadi saat sekarang ini adalah masalah wabah COVID. Jadi setelah kita lakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, kemudian kita lakukan penyebaran luasan informasi kepada masyarakat bagaimana bahaya dari COVID tersebut, bagaimana penanggulangannya, bagaimana pencegahannya agar masyarakat tidak tertular ataupun kita bisa bebas dari yang namanya wabah COVID tersebut. Tujuan surveillance adalah mendapatkan informasi epidemiologi tentang masalah kesehatan yang meliputi gambaran masalah kesehatan menurut waktu, orang, dan tempat, yang mana kita bisa mengetahui penyebabnya, faktor risikonya terkait dengan masalah yang terjadi saat sekarang ini. Manfaat dari surveillance epidemiologi yang pertama adalah memperkirakan kuantitas masalah. Seberapa besar masalah yang muncul atau seberapa besar masalah atau suatu penyakit itu dapat mempengaruhi masalah kesehatan di masyarakat. Kemudian menggambarkan riwayat alami penyakit, kemudian mendeteksi wabah ataupun KLB, kemudian menggambarkan distribusi masalah kesehatan, memfasilitasi penelitian dan epidemiologis serta laboratoris, kemudian membuktikan hipotesis ataupun dugaan sementara,
Kemudian menilai kegiatan pencegahan dan penanggulangan. Kita monitor perubahan agen infeksius, kita monitor upaya isolasinya, kita deteksi perubahan kegiatannya, dan kita buat satu perencanaan kegiatan terkait dengan masalah ataupun penyakit yang terjadi saat sekarang ini. Ada beberapa komponen dari sistem surveillance. Yang pertama, pengumpulan data, kemudian kompilasi data, analisis dan interpretasi data, informasi kesehatan, dan yang kelima, diseminasi informasi dan laporan umpan balik. Namun di sini kita lebih memfokuskan untuk materi diseminasi informasi, laporan, dan umpan balik saja. Diseminasi diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target ataupun individu agar mendapatkan suatu informasi, sehingga dengan adanya informasi tersebut timbul kesadaran sehingga masyarakat bisa menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi yang kita berikan tersebut. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014, diseminasi informasi dapat disampaikan dalam bentuk buletin, surat edaran, laporan berkala, forum pertemuan, termasuk publikasi ilmiah. Diseminasi informasi ini dilakukan dalam memanfaatkan sarana teknologi informasi yang mudah diakses. Apalagi dengan teknologi zaman sekarang ini, itu sangat memudahkan kita untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Baik itu bagaimana pentingnya menjaga suatu kesehatan, bagaimana mencegahnya, bagaimana penanggulangannya. Tujuan diseminasi informasi di sini adalah untuk pengambil kebijakan agar kita bisa melihat dan mengerti implikasi dari informasi yang kita dapatkan, sehingga keputusan yang diambil dapat kita jadikan dan dijalankan oleh populasi tersebut. Sedangkan untuk para penentu kebijakan juga dapat mengevaluasi efektivitas ataupun keuntungan serta kerugian dari intervensi kesehatan yang kita berikan. Dengan kata lain, informasi ini bisa kita sajikan dalam bentuk yang memudahkan masyarakat mengerti terkait dengan informasi yang kita berikan. Itu baik dalam bentuk tabel, grafik, maupun dalam bentuk pemetaan. Ini merupakan alur penyampaian informasi dan umpan balik, yaitu proses pengumpulan data bisa kita lakukan mulai dari puskesmas dan rumah sakit, yaitu semua data kita kumpulkan, baik itu pengumpulan secara primer ataupun sekunder, baik itu secara aktif maupun pasif. Yaitu setelah dilakukan pengumpulan, dilakukan analisis, nanti datanya akan kita kirim ke dinas kabupaten kota. Begitupun di dinas kabupaten kota juga akan melakukan proses pengumpulan data, yaitu mengumpulkan semua data yang telah direkap di semua puskesmas yang ada di kabupaten kota tersebut. Kemudian setelah dilakukan analisis interpretasi data, data tersebut kita akan kirim ke dinas kesehatan provinsi. Di dinas kesehatan provinsi juga akan melakukan pengumpulan data di semua kabupaten kota yang ada. Contohnya saja di Sumbar ada 19 kabupaten kota. Jadi provinsi akan mengumpulkan semua data yang ada di 19 kabupaten kota. Setelah dikumpulkan, dianalisis dan interpretasi, nanti akan dikirim ke pusat dan pusat akan mengirim ke WHO. Setelah data tersebut sampai di WHO, nanti juga akan dilakukan umpan balik ke tingkat pusat, yaitu bagaimana langkah selanjutnya ataupun perencanaan kita untuk menangani masalah-masalah yang terjadi ataupun masalah kesehatan dan penyakit yang terjadi saat sekarang ini. Nanti di tingkat kabupaten, tingkat pusat juga akan melakukan umpan balik ke tingkat provinsi dan kabupaten kota, yang mana proses penyampaian informasi di sini bisa dilakukan dengan membentuk suatu pertemuan, yaitu monitoring dan evaluasi, yang mana kita bisa membahas dalam pertemuan tersebut apa-apa saja langkah yang akan kita ambil untuk melaksanakan ataupun menyelesaikan masalah kesehatan ataupun penyakit yang terjadi saat sekarang ini. Kemudian di tingkat kabupaten kota juga akan melakukan puskesmas, dan puskesmas akan melakukan umpan balik ke masyarakat yang berada di wilayah kerja puskesmas tersebut. Diseminasi di puskesmas ini ditujukan kepada lintas program. Diseminasi dinas kesehatan kabupaten kota dilakukan melalui penerbitan buletin, yaitu epidemiologi secara berkala. Diseminasi melalui buletin ini dapat dilakukan setiap bulan, dan penyebarluasan informasi dilakukan kepada pemegang kebijakan, baik itu di dinas kesehatan atau pemerintah daerah, dalam bentuk laporan kegiatan ataupun laporan program. Sedangkan diseminasi
Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu dilakukan melalui pertemuan lintas program yang melibatkan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan melalui buletin. Penyebarluasan informasi ini dilakukan setiap bulan, baik itu triwulan, semester ataupun tahunan. Umpan balik adalah itu data yang telah dilakukan analisis. Kemudian hasil analisisnya ini kita sebarluaskan ke masyarakat dan dilakukan umpan balik kepada wilayah kerja di level bawahnya, yang mana kegiatan umpan balik ini dapat dilakukan dari Dinas Kesehatan Pusat ke Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Dinas